Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan surah Al-Fatihah yang kita tadabburi pada hari ini memberikan terang jalan hidup kita semua, menguatkan kembali prinsip-prinsip hidup kita semua, dan mudah-mudahan cahaya Al-Quran dalam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala menyinari kita dalam kehidupan dan keluarga serta tugas-tugas kita. Surah Al-Fatihah yang artinya pembukaan. Al-Qurtubi atau Imam Qurtubi memberikan riwayat-riwayat lain tentang nama lain dari surah Al-Fatihah. Di antaranya Al-Kafi, juga ada di antaranya Asy-Syafi yang sempurna, yang juga merupakan Al-Wafi yang menyeluruh, dan juga Asy-Syafi yang juga bisa memberikan dampak kesembuhan atau obat. Surah Al-Fatihah yang dimulai dari basmalah. Jadi basmalah di dalam Al-Quran itu cuma 2 ayat di 2 tempat saja. Satu, Al-Basmalah sebagai bagian dari surat itu ada di surah Al-Fatihah dan ada di surah An-Naml, surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya. Begitu seterusnya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi seluruh ayat atau kata basmalah di dalam Al-Quran yang merupakan bagian dari ayat hanya di surah Al-Fatihah dan di surah sebutan lain dari Al-Fatihah adalah As-Saba' Al-Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Para ulama menafsirkannya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan 7 ayat yang berulang-ulang adalah 7 ayat ini yang dibaca berulang-ulang setiap hari minimal 17 kali di dalam salat. Tentu ada rahasia Allah kenapa ayat ini harus diulang 17 kali setiap hari. Dan ada yang mengatakan As-Saba' Al-Mathani, 7 ayat yang berulang ini adalah karena di 7 ayat ini Allah diulang-ulang dipuji. Kalau boleh sedikit saya jelaskan di mana bentuk pujian terhadap Allah di 7 ayat ini. Saudara-saudara, kemarin saya dengarkan sekilas El Matiana, apa sih mantra yang diajarkan sama A.A. Gatot? Kok sampai orang-orang ini semua kayaknya kena sihir dan kesirep? Mantra apa yang dia bacakan, dan itu harus dibaca 5.000 kali sehari. Ternyata enggak jelas juga mantranya. Ha, mim, si, summa ain, wasinin, gitu bacanya. Ha, jadi ada hamim, kemudian ainin, itu huruf ain, summa sinin, ada huruf sin, wa qafiha, gitu. Dan huruf qafnya, jibalu zalzala, gitu. Itu mantra yang dibaca, yang diajarkan oleh Gatot ini kepada semua penghuni padepokannya itu.
dan semua menyumbang kepada dia karena sedang membangun kerajaan jinnya itu. Itu bacanya sampai 5.000 kali. Saya ingin lanjut dulu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca 7 ayat ini berulang-ulang karena memang saking dahsyatnya. Dan tidak ada kekuatan mantra manapun dan pasti robek di hadapan kekuatan surah Al-Fatihah ketika kita membacanya, tentu dengan pemahaman dan keyakinan yang mendalam. Dan lebih dari itu, ini adalah yang disebut dengan siratal mustaqim. Kalau ingin hidup ini lurus, saya sendiri ketika berdiri di sini dan naik ke mimbar ini takut sekali sebetulnya. Sebab lebih bahaya ilmu yang saya ajarkan ini ketimbang granat atau bom yang dilemparkan kepada orang sampai mati. Sebab orang kena granat, kena bom bisa saja matinya dalam keadaan husnul khatimah dan bisa masuk surga. Tetapi ilmu Allah yang saya ajarkan ini kalau salah bisa menyesatkan manusia dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Terus terang agak berat, tetapi bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Antara ilmu dan kehendak Allah itu pula yang menjadi keinginan dan ilmu kita sehingga ketemu. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Bertemulah antara ilmunya Allah dengan ilmu yang diajarkan kepada kita, dan bertemulah antara kehendak Allah dan itu pula yang menjadi keinginan kita. Ini orang yang sukses sesungguhnya, orang yang mendapatkan taufiknya. Dan orang yang paling beruntung itu, orang yang mendapatkan taufiknya itu adalah orang yang difahamkan kepadanya Al-Quranul Karim. Nah, baik, pada hari ini kita akan mempelajari surah Al-Fatihah. Para mufassir berkata, dan banyak mufassir berkata demikian, seluruh isi Al-Quran, seluruh isi kitab suci di muka bumi ini. Jadi misalnya, kalau Anda ingin mempelajari ilmu terbaik orang masa lalu dan ilmu terbaik para nabi dan rasul masa lalu, maka mulai dari suhuf yang diturunkan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, ini 3 nama ini saya sebutkan sebab inilah pilar-pilar peradaban muka bumi. Kepada Adam adalah bapak biologis manusia pertama, Nuh adalah rasul pertama. Rasul pertama setelah terjadinya kemusyrikan adalah Nuh alaihissalam, dan kebejatan manusia yang mewabah begitu luar biasa jahatnya, sehingga Allah berkenan menurunkan nabinya Ibrahim alaihissalam adalah bapak manusia kedua. Tetapi Ibrahim sudah merupakan bapak ideologi. Pasca Nuh alaihissalam ada unsur bapak biologisnya sekaligus bapak ideologis, tapi tidak terjadi penghancuran manusia seperti masa Nuh di masa Ibrahim alaihissalam, sehingga dia adalah bapak ideologi manusia. Keturunannya semua atau induk semua para nabi dan rasul itu berkiblat kepada Ibrahim. Nah, sejak zaman Adam sampai kepada Muhammad SAW, seluruh ilmu terbaik, kalimat-kalimat terbaik di muka bumi ini sudah dirangkum dalam semua kitab suci. Dan semua kitab suci itu sudah dirangkum summary-nya, ringkasannya di dalam Al-Quran ini. Sehingga kita tidak perlu lagi membaca Taurat, Zabur, Injil, karena seluruh isinya sudah dirangkum oleh Al-Quranul Karim. Dan seluruh isi Al-Quran itu sudah dirangkum oleh seluruh surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Dan seluruh surat-surat pendek Al-Quran itu sudah dirangkum oleh Al-Fatihah yang 7 ayat ini. Maka luar biasanya isi Al-Fatihah ini sebetulnya. Dan secara ringkas dari saya yang bodoh ini, saya akan menjelaskan ada 3 bagian penting di surah Al-Fatihah ini yang berjumlah 7 ayat ini. Bagian pertama isinya pujian. Bagian kedua isinya adalah penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga isinya adalah permintaan yang paling hebat. Jadi semua yang berada di surah Al-Fatihah ini, karena intisari seluruh Al-Quran berarti ekstrak semua isi Al-Quran. Ekstrak pujian terhadap Allah seperti apa, ekstrak penyerahan diri kepada Allah seperti apa, dan ekstrak permintaan kepada Allah itu seperti apa. Yang pertama, pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada 4 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Disinilah 4 pujian pertama, dan itu merupakan ekstrak dari semua pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kedekatan dan mendapatkan cipratan Allah yang maha terpuji itu, maka perhatikan 4 ayat yang pertama ini. Yang kedua adalah penyerahan diri secara total. Apa itu? Ada pada ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hakikat penyembahan dan penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, beruntunglah orang yang dianugerahkan karunia taufik bisa menjalani hidup beriyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in secara komplek. Baru bisa mendapatkan apa yang dimintakannya itu pada ayat 6 dan 7. Inilah sebetulnya permintaan orang paling hebat muka bumi. Di sini rahasianya kenapa para nabi dan rasul itu sering berdoanya dengan Rabbana. Jadi alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti saya akan jelaskan secara ringkas di pertemuan yang singkat ini. Permintaan yang harus dan paling dibutuhkan oleh manusia sebetulnya, jamaah rahimakumullah, ada pada ayat 6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan yang seharusnya paling tinggi kita minta. Kalau ingin hidup ini selamat, bahagia, sukses, sekaligus mulia, ihdinas siratal mustaqim. Bahkan didetailkan di sini siratal mustaqimnya itu yang seperti apa karakternya. Seperti apa karakternya? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Barang siapa yang aminnya seusai membaca Al-Fatihah berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka diampunkan semua dosa-dosanya. Semua dosanya yang lalu. Ini saking dahsyatnya surah Al-Fatihah, dan saya takut sekali sebetulnya menyampaikannya, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Dan saya pasti banyak salah, tapi mudah-mudahan dengan perantaraan malaikat-malaikat Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, difahamkan surat Al-Fatihah ini. Karena bukan saya mengajarkan Quran di sini, bukan. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Kalau Allah berkenan sebagai Ar-Rahman pada saat ini mengirimkan malaikat rahmatnya kepada bapak dan ibu, maka bapak ibu adalah orang yang paling beruntung pada hari ini. Jika difahamkan surah Al-Fatihah. Pertama, apa isi 4 pujian yang pertama ini? Jadi metode saya dalam menjelaskan ini barangkali secara ilmu logika itu dari makro ke mikro, minal kulli ilal juz'i, pembahasannya supaya di dalam waktu yang singkat ini keluar dari sini mendapatkan banyak bekal insya Allah. Jadi saya mungkin tidak terlalu masuk kepada pelik-pelik tafsir, apalagi belum makan siang seperti ini agak berat dimasukin tafsir. Sekarang bagaimana caranya Pak Ustadz dalam waktu singkat saya keluar dari sini, saya bisa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari surah Al-Fatihah. Ikut saya. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Bi dengan, ismi nama, Allah, Allah. Yang pakai alif lam, Ar-Rahman, sekaligus yang Ar-Rahim. Jadi terjemahan saya ini sudah merangkap tafsir. Setiap kata bahasa Indonesia yang saya terjemahkan tadi itu sebetulnya mengandung tafsir. Bi dengan, maksudnya aku memulai. Setiap kita bilang bi sebelum ismi, artinya aku memulai. Dan aku memulakan segala sesuatu yang baik dalam hidupku, itu arti bi. Jadi mulai sekarang kalau bilang bi, maka yang terbetik di dalam benak adalah aku memulakan segala sesuatu yang baik dengan, itu maksudnya. Silakan diulangi. Bi, aku memulai segala sesuatu yang baik dengan, itu maksudnya ketika bilang bi. Jelas? Ismi, dengan nama. Yang disebut ismi di sini karena dia mudhaf kepada Allah, dia bentuk tunggal, ismun, dan ini nakirah, tidak ma'rifah, artinya kalimat ini bentuk tunggal dalam bentuknya yang umum dan dilekatkan kepada Allah. Dimulai dengan isim, ini artinya semua asmaul husna. Semua asmaul husna itu Allah sudah ringkaskan dengan satu kata isim di sini. Sehingga yang terbetik di dalam benak adalah aku memulai segala perbuatan baikku dengan menyebut namamu. Nama yang mana? Semua namamu. Itu yang kita adakan di dalam benak kita. Berapa sih namanya Allah? 99. Itu yang wajib kita ketahui. Sebetulnya asma Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Kok nggak terbatas? Bukannya 99 Ustadz? Bukan. Sebagaimana halnya jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kamu ketahui. Malaikat itu 25, tapi apa ya 25 malaikat? Tidak, tak terhingga. Jumlah Rasul, waduh, Nabi saja itu lebih 700, ada yang disebutkan namanya dan ada yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Kalau kita katakan Asmaul Husna cuma 99, betapa terbatasnya dirinya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak akan pernah ada orang yang bisa meliputi dirinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa Ustadz jumlah Asmaul Husna itu? Tidak terhingga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul. Siapa saja dalam kondisi kesedihan seberat apapun, dalam tekanan hidup seberat apapun, kalau dia baca doa ini, Rasul bilang dalam hadis yang sahih, maka akan diganti kesedihannya, diganti dukanya dengan bahagia dengan cepat. Doanya bunyi begini. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madhin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indaka an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a hazani wa dhahaba hammi. Kalau ada yang mau menghafal doa ini, silakan diaktifkan memonya. Saya akan bacakan kalau mau dihafal dan dibaca di rumah. Ini doa barang siapa yang dalam kondisi tekanan mental seberat apapun, tekanan hidup seberat apapun, kalau dia baca doa ini tapi dia fahami isinya, insya Allah akan diganti dengan cepat, dengan kebahagiaan. Baik yang sudah aktifkan memonya, setelah saya baca bismillah langsung record. Doanya begini. Doa menghapus kesedihan dan duka secara cepat dan diganti dengan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka
adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indaka an taj'ala al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, ya Allah, aku ini cuma hambamu, ayahku lelaki itu juga cuma hambamu, ibuku perempuan itu juga cuma hambamu. Ya Allah, apapun yang menimpaku ini adalah hukummu yang telah berjalan sebelum aku ada. Apapun yang menimpaku ini adalah bentuk keadilanmu yang teradil untukku. Karenanya ya Allah, aku bermohon kepadamu lewat namamu yang kau sendiri memiliki nama itu dan kau sendiri yang menamakan dirimu dengan nama itu. Dan aku juga bermohon kepadamu lewat namamu yang kau turunkan di dalam Al-Qur'anmu. Aku juga bermohon kepadamu dengan perantaraan namamu yang kau ajarkan kepada hamba-hamba yang kau kehendaki. Aku juga bermohon kepadamu dengan namamu yang masih kau rahasiakan di dalam ilmu gaibmu. Jadikanlah Al-Quran penyubur iman yang ada di dalam dadaku. Jadikanlah Al-Quran sebagai penerang cahaya di setiap sudut rongga dadaku. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai penghapus kesedihanku dan penghilang semua doa, semua dukaku. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu isi doa itu. Begitu dalam. Di isi doa itu ada 3 komponen besar. 1, kalau kena musibah apapun, serahkan diri secara total bahwa peristiwa ini adalah hukumnya yang sudah ada sebelum kita ada, dan musibah itu adalah bentuk keadilan yang teradil untuk kita. Itu penggalan pertama. Kalau sudah seperti itu akan ringan, seringan-ringannya diri ini. Yang kedua, dari doa itu ada perantaraan, ada media bagi siapa saja yang ingin hidupnya tentram dan mendapatkan jalan yang tepat, mendapatkan pertolongan dari Allah adalah lewat namanya. Nah, di sini sekarang coba saya mau terjemahkan ulang bahasanya. Menurut Bapak dan Ibu sekalian, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Saya terjemahkan dari doa ini. Nanti setelah itu jelaskan kepada saya ada berapa. Ya Allah, aku bermohon kepadamu lewat namamu, dan nama itu adalah milikmu, dan kau sendiri yang menamakan dirimu dengan nama itu. Artinya nggak boleh menyebut nama Allah bukan dengan namanya. Misalnya, saya sih terserah yang di atas aja. Pernah nggak Allah menyebut namanya seperti itu? Nggak boleh sembarangan. Panggil Allah sesuai dengan namanya. Ini password. Ini password. Bayangkan Anda pergi ke ATM, ada uang di dalamnya tapi nggak benar passwordnya. Kira-kira bisa dapat nggak? Nggak akan dapat uangnya itu. Orang yang tidak menyebut nama Allah dalam meminta segala sesuatu nggak dapat apa-apa. Karena semua ini bermula dari namanya. Nah sekarang jumlahnya. Aku bermohon kepadamu lewat namamu yang kau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu. Aku juga bermohon kepadamu lewat namamu yang kau tuangkan di dalam Al-Quran. Asmaul Husna 99 itu tidak memuat nama Al-Hannan, Al-Mannan. Jadi yang 99 itu belum mencakup semuanya. Ada nama Allah di dalam Al-Quran yang tidak tercantum di dalam 99 itu. Baik ada yang di dalam Quran maupun yang ada di dalam Al-Hadis. Aku juga bermohon kepadamu
lewat namamu yang kau ajarkan kepada hamba-hamba pilihanmu. Allahu Akbar. Bapak Ibu, difahamkan oleh Allah satu nama saja, satu saja nama Allah difahamkan kepada kita, kita dipilih menjadi agen namanya di muka bumi ini, itu sama halnya dibuka satu pintu surga buat Bapak dan Ibu. Kalau kita ke Masjidil Haram, itu kan ada pintu-pintu Masjidil Haram, kan ada nama-namanya. Pertanyaan saya, pintu surga itu apa namanya? Asmaul Husna. Jadi nama pintu surga itu adalah asma Allah nanti itu. Baik. Aku juga bermohon kepadamu lewat namamu yang masih kau rahasiakan di dalam ilmu gaibmu. Pertanyaannya, ada berapa Asmaul Husna? Tak terhingga jumlahnya. Tapi orang yang beruntung di ruangan ini adalah difahamkan saja kepada kita siapa itu Allah, siapa itu Rabbul Alamin, siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim, siapa itu Al-Malik, Malik Yaumiddin. Anda tidak akan pernah ditembus oleh kekuatan apapun di muka bumi ini. Karena Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Dengan namanya, ketika aku sebut namanya dan aku mendapatkan perlindungan dari namanya, tidak akan pernah ada kekuatan yang bisa mencelakakan aku, baik kejahatan itu datang dari langit atau datang dari bumi. Bapak, sebagai seorang polisi, tentu banyak sekali ancaman. Saran saya, minimal 3 kali di waktu pagi sebelum berangkat ke kantor, baca ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dan itu lifetime-nya hanya sampai menjelang matahari terbenam. Lifetime itu, doa itu, Bapak mungkin punya kekebalan harus tetap pakai rompi anti peluru, tetap. Tetapi rompi anti peluru itu terlalu gampang ditembus oleh kekuatan gaib. Pusat sistem jantung kita alladzi yuwaswis fi sudurin nas itu gampang dikendalikan itu. Wujud kita sebagai manusia, tapi sistem hati kita sudah dikendalikan oleh setan, sehingga tangan kita ini, pistol kita ini bukan mengarah kepada kebatilan, bisa kemana-mana larinya. Nanti sore baca lagi itu 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tapi kalau mau totally protectionnya itu adalah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu baca 3 kali juga di awal pagi dan di awal sore. Nah, kenapa ada apa dengan doa-doa itu tadi? Karena ada ism dan ada kalimat. Ada ism, ada kalimat. Saya bilang begini, itu Gatot Brajamusti dengan kekuatan apapun, saya bilang kalau pasien-pasiennya ini semua membaca asma Allah itu robek semua, itu nggak akan mampu melawan, nggak akan kuat. Yang mengerikan sekarang ini prostitusi anak ya. Ternyata data KPAI barusan saya ngobrol, di Jawa Barat saja sudah 13.000 anak pelaku korban disodomi itu. Dan ini besarnya mereka akan menjadi epidemi. Anak-anak kita pun kita lindungi. Saya biasanya kalau keluar rumah ya, lindungi juga anak kita, Pak. Kan biasanya begini, orang jahat itu memang tidak bisa menyerang kita, tapi akhirnya nyerang keluarga kan, nyerang istri, nyerang anak, nyerang suami. Makanya kita juga harus lindungi mereka. Misalnya dengan berkata u'idzuka, kalau ke istri u'idzuki bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ini
adalah sebuah kekuatan yang Allah berikan dan ajarkan kepada kita semua. Tapi substansinya bahwa siapa saja yang berlindung kepada Allah, memulai segenap pekerjaan dengan menyebut nama Allah, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya masalah jabatan, masalah positioning. Jangan kehilangan arah. Orang yang nyogok supaya jabatannya tinggi, percayalah, tunjangan jabatan selama dia menjabat itu haram semua. Mungkin gaji pokoknya halal. Ingin jadi perwira, kemudian nyogok, kemudian dapat gaji lebih tinggi. Mungkin semua tunjangan jabatannya itu karena hasil yang haram, itu bisa saja haram semua penghasilan. Tetapi saran saya, kalau memang Anda berhak pada posisi jabatan itu, tetapi Anda merasa terzalimi, baca ini. Jadi bukan untuk naik pangkat dan Anda terzalimi dan Anda berhak untuk mendapatkan itu, baca ini. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi. Itu surah Al-Imran ayat 26-27. Tahu nggak isinya apa? Isinya itu kita semua, Bapak dan Ibu, sedang memohon pertolongan dari asma Allah. Satu nama Allah di situ. Malikal. Siapa itu Malikal Mulk? Penguasanya, semua penguasa berikut semua kekuasaannya. Siapa itu Malikal Mulk? Rajanya, semua raja berikut semua kerajaannya. Jadi orang yang menyebut nama Allah, Qulillahumma Malikal Mulk, katakanlah, wahai raja, semua raja berikut semua kerajaannya. Wahai penguasa, semua penguasa berikut semua kekuasaannya. Engkaulah yang memberikan kekuasaan terhadap orang yang engkau kehendaki. Engkau juga yang akan mencabut paksa gitu. Wa tanzi' wa naza'. Naza' itu adalah, kalau dalam kematian ada suasana naza' namanya. Suasana naza' itu adalah semakin orang menolak dicabut nyawanya, biasanya semakin sakit. Maka matinya pun gitu. Semakin sakit, itu suasana naza'. Naza' itu adalah ketika orang menolak untuk dicabut nyawanya. Itu suasana naza' saat sakratul maut. Kekuasaan pun demikian. Orang pada posisi tertentu dan dia sadar ini waktunya pensiun, banyak yang kena post power syndrome. Kenapa? Ya karena dinazak oleh Allah dari kekuasaannya dan saat hatinya tidak bisa menerima, dan ternyata jabatannya selama ini menjadi bencana bagi dia. Jadi jalani saja dengan halal, dengan profesional, dengan jujur, dengan amanah, mohon dengan namanya saja. Qulillahumma malikal mulk. Percayalah, dia yang memberikan kekuasaan, dia juga bisa mencabut paksa dari yang dia kehendaki. Dan ingat, Ustadz, kok ada dia bisa lebih cepat dari saya padahal dia junior saya, dan sebetulnya kelakuannya nggak benar, dan dia sebetulnya begini dan begitu. Ingat, Allah itu huwal muqaddim huwal muakhir. Allah yang maha mempercepat, mengedepankan, Allah juga yang maha memperlambat. Artinya ketika dia mempercepat dirinya di luar aturannya, Allah bisa tarik dia lebih jauh lagi ke belakang nanti. Jadi betapa nikmatnya orang yang berjalan pada relnya dan selalu bermohon kepada asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya keterangan ini hanya untuk menekankan kepada jenis keimanan kepada Allah dalam bentuk asma wa sifat. Jadi tadi sepanjang penjelasan saya sebetulnya saya sedang menanamkan sebuah disiplin ilmu yang namanya al-iman bil asma was sifat. Saya sedang menanamkan sebuah konsep
ideologi mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sifat Allah dalam kekuasaannya? Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah bisa memaksa malam jadi siang dan bisa memaksa siang menjadi malam. Dari gelap segelap-gelapnya menjadi terang seterang-terangnya, dari terang seterang-terangnya menjadi gelap segelap-gelapnya. Tapi Allah juga bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini maknanya juga luas. Maka bersyukurlah mereka-mereka yang mengimani asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 1. Penjelasan saya baru pada bismi. Belum Allah. Kita lanjutkan bulan yang akan datang insyaallah. Karena jatah saya cuma sekali sebulan di minggu kedua. Saya Bakhtiar Nasir, mohon maaf. Semoga Allah lindungi ilmu kita dari kesesatan. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bukanlah sedikit. Mana mungkin dianggap sedikit kalau sudah berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.